kitab ini Syekh Said Muhammad Daib Hawa rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi menyampaikan kepada kita bahwa murid memiliki adab dan tugas, atau dalam bahasa Arabnya wazifah lahiriah yang banyak. Namun kami susun dalam 10 bagian. Jadi minimal ada 10 bagian adab-adab murid terhadap gurunya. Yang pertama, mendahulukan kesucian jiwa daripada kejelekan akhlak dan keburukan sifat. Karena ilmu adalah ibadahnya hati, salatnya jiwa, dan peribadatannya batin kepada Allah. Sebagaimana salat yang merupakan tugas anggota badan yang zahir tidak sah kecuali dengan mensucikan yang zahir dari hadas yang najis. Demikian pula ibadah batin dan menyemarakkan hati dengan ilmu tak sah kecuali setelah kesuciannya dari berbagai kotoran akhlak dan najis-najis sifat. Yang pertama adalah menjaga kesucian jiwa, hati atau batinnya. Suatu ketika Imam Syafi'i pernah mengadukan tentang dirinya, tentang betapa jeleknya, kata beliau, tentang hafalan saat belajar. Padahal kita mengetahui Imam Syafi'i salah satu orang mujaddid di zamannya, pembaharu, orang cerdas di zamannya. Bukti kecerdasannya dibuktikan dengan berbagai episode kehidupannya. Yang pertama, usia 7 tahun sudah menghafal Al-Quran. 7 tahun sudah hafal Quran. Masya Allah. 10 tahun, 11 tahun sudah menguasai isi Al-Quran, tafsirnya di pemahaman, diacak dibolak-balik dari dari surat pertama sampai surat terakhir, dibalik dari surat terakhir sampai ke surat pertama, dibalik, dites ayat keberapa, halaman keberapa, kemudian paragraf keberapa, alinea keberapa, ditempatkan di halaman berapa. Kemudian juga usia 12 tahun pernah membuat takjub gurunya Imam Malik ketika meminjam kitab Al-Muwatta. Kitab apa? Kitab Al-Muwatta tidak kurang dari 2.600 hadis di dalamnya, dikumpulkan oleh gurunya kurang lebih 15 tahun, hanya dibaca, dipelajari, difahami kurang lebih semalam saja. Dicek sama gurunya, disuruh baca dari hadis pertama sampai hadis terakhir, dibalik dari hadis terakhir sampai hadis pertama, dibaca hadis, kemudian disampaikan nomor berapa, di halaman berapa, jilid keberapa, bab keberapa, alinea keberapa, apa makna isinya. Imam Syafi'i mampu menjelaskan. Betapa cerdasnya Imam Syafi'i. Namun demikian, Imam Syafi'i pernah mengadukan dirinya kepada gurunya bernama Al-Waqi. Ishtauku ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadukan diriku kepada guruku bernama Imam Waqi' tentang jeleknya hafalanku, susahnya aku memahami pelajaran. Tawadunya Imam Syafi'i luar biasa ya. Kita sudah hafal Quran belum? Jamaah, sudah hafal Quran belum? Sudah berapa ribu hafal hadis? Berarti gitu ya, Imam Syafi'i ini tawadu banget, ya kan? Namun demikian beliau mengatakan jeleknya hafalanku, susahnya memahami tentang pelajaran saat aku belajar sama guru-guru. Hanya mengadukan diriku kepada guruku bernama Syekh Waqi. Lalu gurunya Syekh Waqi memberikan satu nasihat kepada Imam Syafi'i. Ya Syafi'i, tarkil ma'asi. Wahai Syafi'i, tinggalkan olehmu maksiat. Tinggalkan olehmu
maksiat. Imam Syafi'i setengah membatin, apa hubungan maksiat dengan hafalan? Apa hubungan maksiat dengan pelajaran? Apa hubungan maksiat dengan kecerdasan pikiran dan akal kita untuk memahami pelajaran dan menjaga awetnya hafalan? Ternyata Syekh Waqi melanjutkan nasihatnya. Fa innal ilma nurun. Kita baca bareng-bareng. Fa innal ilma nurun wa nurullahi la yu'ti bil 'asi. Karena sesungguhnya kata Imam Waqi, ilmu itu cahaya. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada kita ketika hati kita asik, ketika hati kita bermaksiat, ketika hati kita lalai, ketika hati kita gelap gulita dengan maksiat dan dosa. Cahaya Allah tidak akan masuk ke dalam hati kita ketika hati kita kotor, jiwa kita kotor. Dijelaskan oleh Al-Ghazali, kotoran hati yang di awal-awal kita sudah pelajari bisa kotor dengan berbagai asbab. Yang pertama adalah kotoran hati itu atau hati dan jiwa bisa kotor dengan amrod, dengan berbagai macam penyakit. Ini yang pertama. Nanti dijelaskan banyak penyakit atau kotoran-kotoran yang menjadi kotoran-kotoran hati atau jiwa yang menjadi pokok pembahasan dari kitab Ihya Ulumuddin yang diringkas menjadi Al-Mustahlas fi Anfus. Di antaranya di sini adalah marah dan syahwat, kemudian dengki dan tamak, terlalu kenyang dengan makan sekalipun makan itu halal, bersih, thayyib, suka berhias dengan perabotan atau pakaian di rumah, tamak kepada manusia, terburu-buru dan tidak mengkonfirmasi persoalan, selalu terlalu amat sangat berburu dan mengumpulkan dirham, dinar dan segala macam harta kekayaan. Bakhil, apa bakhil? Apa? Medit, pelit, korek, bit, kikir, dan takut miskin. Fanatik kepada mazhab, fanatik kepada organisasi, fanatik kepada aliran, fanatik kepada seseorang, atau fanatik nafsiyah, seperti kepada idola, kepada guru, kepada satu mazhab dan kepada yang lainnya. Kemudian mengikuti hawa nafsu, berdengki lawan dan melecehkannya. Kemudian mengajak orang awam untuk berpikir tentang zat Allah, bukan tentang ciptaannya. Bukan berpikir tentang ciptaan Allah